Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana dua petinggi PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan terpantau mengakumulasi kepemilikan saham Cuan di harga Rp8.850 per saham. Pembelian dilakukan di tengah harga saham Cuan turun dalam pasca suspensi dibuka oleh Bursa Efek Indonesia di 16 Januari 2024. Bukan di tengah harga Indonesia, Komisaris Utama PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan, Erwin Ciputra terpantau membeli 100.000 saham dengan nominal Rp8.850 per saham dengan menggelontorkan dana Rp885 juta di 19 Januari 2024. Kemudian di tanggal yang sama, Direktur Utama PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk, Michael, tercatat mengakumulasi saham Cuan sebanyak 21.800 di Rp8.850 per saham dengan menggelontorkan dana Rp192,93 juta. Tujuan dari transaksi tersebut adalah untuk investasi. Porsi kepemilikan Erwin Ciputra bertambah menjadi 900.000 saham atau mewakili 0,008% dari seluruh saham perseroan. Sedangkan Michael bertambah menjadi 93.900 saham atau 0,0008%. Aksi akumulasi saham ini terjadi saat perseroan akan melaksanakan RUPS LB di 12 Februari mendatang. Dua agenda penting yang diusung dalam RUPS LB tersebut diantaranya meminta persetujuan atas rencana transaksi material pembelian saham PT Petrosia Tbk dan meminta persetujuan perubahan susunan pengurus perseroan. Sebelumnya sejak perdagangan dibuka kembali oleh BEI per 16 Januari 2024, saham Cuan selalu ditutup mentok auto reject bawah atau ARB hingga perdagangan 19 Januari. Saham Cuan dikenakan suspensi oleh BEI sejak 19 Desember 2023 lantaran terjadi peningkatan harga kumulatif yang signifikan. Saham Cuan digembok saat posisi Rp13.425 per saham atau melambung 6.000% dari harga IPO di Rp220. Di sisi lain, BEI juga memasukkan saham Cuan sebagai efek bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus yang berlaku efektif 16 Januari 2024. Berbagai sumber IDX Channel. Setelah mengalami koreksi yang cukup dalam pasca suspensi dicabut oleh Bursa Efek Indonesia, kemudian pada perdagangan kemarin masih melemah tapi pelemahannya lebih ke arah terbatas. Namun di perdagangan hari ini saham Cuan berbalik arah setelah tadi juga sempat bergerak di zona merah di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat seberapa besar penguatan saham Cuan di sepanjang perdagangan hari ini pasca mengalami koreksi yang cukup dalam. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 8.200, tampaknya posisi ini flat sama dengan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya. Pada pukul 9:05 saham Cuan sempat bergerak di zona merah tertekan hingga ke 8.050, kemudian berbalik arah ke zona hijau di 8.525. Bahkan intraday-nya di sepanjang perdagangan hari ini, terutama di sesi pertama tadi, saham Cuan sempat menguat ke 8.975. 11.30 mengalami penguatan lebih ke arah terbatas di 8.750. Pada penutupan sesi pertama siang tadi ditutup menguat di 8.800 dan di pembukaan sesi kedua penguatan tampaknya masih berlanjut di Rp8.850 per sahamnya. Dan memasuki perdagangan di sesi kedua, saya akan sampaikan update-nya. Posisi saham Cuan saat ini sudah kembali mengalami penguatan di level 9.000, menguat di 9,76%, dan untuk sementara ini merupakan level tertinggi intraday di sepanjang perdagangan hari ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Cuan di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. Di perdagangan Juli, penguatan masih terus berlanjut untuk saham Cuan dan sudah diperdagangkan di 1.100-an, pemirsa, tepatnya di Rp1.155 per saham. Agustus, September, Oktober, November, penguatan terus berlanjut sangat signifikan. Di November sudah menembus di 5.275, Desember di 9.000, di Januari di 13.425. Jika dibayangkan dengan harga IPO
yang tercatat di Bursa Efek Indonesia beberapa waktu lalu penguatannya sudah mencapai di atas 6.000% pemirsa. Kemudian disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia. Pasca suspensi, saham cuan kembali mengalami koreksi yang cukup dalam, auto reject bawah selama 5 hari beruntun dan sempat menyentuh di bawah level 8 ribuan dan perdagangan hari ini kembali menguat dan sudah menembus intraday-nya hari ini di Rp9.000 per saham di pembukaan sesi kedua di Rp8.850 per saham. Nah, bagaimana dari sisi valuasi saham cuan termasuk merupakan yang memiliki valuasi yang sudah premium pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat dari beberapa indikator yang ada. Posisi price to earning ratio-nya sudah berada di 423,40 kali, PSR-nya di 64,05 kali, PBV-nya di kisaran 60,45 kali dan PCFR minus di 1560,51 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, proyeksi untuk jangka pendek, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.